Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Dewi Puspitosari. NPM saya 19351641643. Di sini saya akan menjelaskan mengenai literasi media dari webinar yang telah saya ikuti yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Sosial dan Politik Universitas Merdeka Malang. Hoax merupakan sebuah kata yang terdengar lumrah, namun banyak dari kita yang terkadang masih belum memahami apa itu hoax. Hoax merupakan sebuah berita atau informasi bohong yang dibuat seolah-olah benar oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab, di mana setiap berita atau informasi yang dibuat untuk mengecoh kita sebagai pembaca ke arah yang diinginkan oleh pelaku. Lalu bagaimana cara kita agar tidak terjebak atau tertipu dengan berita-berita hoax tersebut? Yaitu kita harus lebih memperhatikan dari judul, memperhatikan sumber berita, waspada akan pesan yang diterima, jangan langsung mengirim atau sharing ke orang lain, karena jika kita salah mengirim sebuah pesan, bisa saja itu sebuah hoax, bisa jadi kita yang terkena bantunya dari penyebaran berita tidak benar tersebut. Karena saat ini kita ketahui bahwa kita juga dilindungi oleh Undang-Undang ITE, di mana ada hukum bagi penyebar berita hoax. Selanjutnya melaporkan kepada Kominfo. Ketika kita mendapatkan berita hoax atau kita mendapati berita yang kita baca ini adalah tidak benar atau tidak valid, kita sebaiknya melaporkan konten ke Kominfo dengan cara mengirimkan email ke aduan konten @email.kominfo.go.id. Lalu bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa mengetahui bahwa sebuah berita tersebut adalah hoax atau berita yang tidak benar? Kita sebagai mahasiswa harus atau wajib memiliki pemikiran yang kritis, di mana kita tidak bisa menerima segala sesuatu atau sebuah informasi secara mentah, di mana kita harus juga mengolah informasi tersebut. Mengolah dalam artian yaitu memahami isi berita tersebut, mengecek kembali semua informasi yang didapat. Saring sebelum sharing. Selama pandemi tuh banyak banget berita-berita yang simpang siur. Oleh sebab itu kita sebagai mahasiswa, tidak hanya sebagai mahasiswa sih ya, sebagai manusia lebih tepatnya, kita juga harus mampu untuk memahami gimana berita tersebut itu benar atau enggak gitu. Caranya yaitu kita harus meng-cross check ulang seperti yang dikatakan sebelumnya, karena pengecekan ulang adalah salah satu cara untuk kita mengetahui bahwa berita tersebut benar atau tidak, karena banyak dari berita yang saat ini tersebar juga merupakan berita hoax. Jadi kita harus selalu waspada, yaitu saring sebelum sharing. Jika kebenaran informasi belum jelas, sebaiknya kita tidak mudah terpancing untuk re-share, repost, re-upload, dan sebagainya, karena itu juga bisa membahayakan kita. Bisa terkena sanksi undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 45, 45A dan 45B. Sanksi pidana ataupun denda mendistribusikan atau mentransmisikan sehingga dapat diakses. Selanjutnya, berpikir bijak sebelum bertindak. Bersosial media adalah hak setiap orang, namun menjaga sikap adalah hal utama, karena semua berasal dari diri sendiri. Maka dari itu, kelola diri agar tidak merugi. Tidak hanya kecerdasan dan cara berpikir yang kritis dalam bersosial media, sangat-sangat diperlukan memiliki etika, di mana kita memahami bagaimana cara berkomentar dalam postingan atau unggahan seseorang, dan juga bagaimana cara kita berperilaku dalam menyebarkan sebuah informasi. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali saat ini pembulian terjadi secara terang-terangan di sosial media, namun kita tidak sadar bahwa hal yang kita lakukan tersebut adalah salah satu cyberbullying. Salah satunya contohnya yaitu gimana sih kita ngomentarin misalkan kayak bentuk tubuhnya,
dan sebagainya. Cara kita kayak meninggalkan komentar di sosial media itu juga bisa berdampak pada diri kita. Kalau orang itu dan juga orang lain tentunya. Kalau orang itu nerima komentar kita secara negatif, bisa jadi kita melakukan kejahatan yang tidak kita sadari. Oleh sebab itu, saat ini bukan hanya lisan yang menjadi harimaumu, tapi jari juga menjadi harimaumu. Maka dari itu, jaga juga jari kita ketika kita melakukan atau meninggalkan komentar di sosial media, karena dampaknya sangat-sangat berbahaya pada diri kita maupun orang lain di sekitar kita. Selain itu, di zaman saat ini juga banyak sekali netizen journalism, dimana dari kita masyarakat menyebarkan berita-berita mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dilihat secara langsung. Melalui apa? Biasanya unggahan-unggahan tersebut disebarkan melalui media WhatsApp atau Instagram dan juga Twitter. Nah, bedanya journalism dan netizen journalism adalah proses produksi dari media jurnalis biasanya publikasi informasi peristiwa aktual, di mana memang jurnalisme itu dibentuk oleh tim yang memang bertujuan untuk menyebarkan berita ya, tim media seperti itu. Sedangkan netizen journalism itu ada karena warga net, dimana kayak banyak warga-warga yang bertingkah seolah menjadi seorang jurnalis. Kadang kita juga harus waspada di sini. Dari berita yang disebarkan oleh netizen journalism juga biasanya banyak kekeliruan, dimana karena mereka kurang memahami mengenai bagaimana melakukan sebuah penyampaian informasi atau media, kayak gimana sih caranya nulis berita. Mereka kan biasanya cuman kayak nemu berita terus diupload aja. Itu juga bisa membahayakan karena dimana kita tidak tahu informasi tersebut benar-benar akurat atau tidak. Karena kan biasanya kalau misalnya kayak seorang jurnalis mendapatkan sebuah berita, tidak bisa menerima berita tersebut secara mentah-mentah. Kita harus melakukan riset atau observasi secara langsung, memastikan bahwa berita tersebut adalah berita yang benar dan layak untuk disampaikan kepada halayak. Namun sebaliknya, dengan netizen journalism biasanya masyarakat lebih mementingkan kepada viewers atau hanya sekadar share mengenai sebuah berita tanpa tahu kebenarannya. Oleh sebab itu, kita wajib memahami tentang apa itu hoax atau bagaimana cara bermedia sosial dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Jangan lupa, jarimu adalah harimaumu, bukan lagi mulut yang menjadi harimaumu. Jaga jari, jaga mulut. Selamat bersosial media secara sehat. Saya Retno Dewi Pustasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.